Salam Horas Madhita, selamat hari Minggu Madhita salutnya. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak,
dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang duduk. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah anak dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat Kor Pungan Hina.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Rogate ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Cor Naposo.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian penguat lansia.
Gor Bunga Nama. Persembahan ensemble anak sekolah minggu HKBP Tamarunang.
Kita mendengarkan warta Jumat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu
25 Mei 2025. Romawi 1 umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate atau berdoa. Topik minggu, berdoa untuk kesejahteraan bersama. Manangyakon hasonangan nihuta. 2. Pertukaran pengkhotbah atau pelayan firman. Sesuai dengan surat dari PGIW Sulsel bahwa pada minggu hari ini 25 Mei 2025 adalah HUT PGI yang ke-75. Oleh karena itu seluruh gereja anggota PGIW Sulselra melaksanakan pertukaran pengkhotbah atau pelayan firman. Sehubungan dengan itu maka di ibadah minggu hari ini 25 Mei 2025 yang berkhotbah di gereja kita yaitu Ibu Pendeta Ida Teresia Toban STH MM, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Sudiang. Gereja HKBP Tamarunang mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. B. Pimpinan gereja kita Pendeta TD Sianturi STH berkhotbah di Gereja Toraja Jemaat Biring Romang, Jalan Ukip, masuk pukul 18.30 WITA. Marilah kita doakan kiranya pelayanan hambanya berjalan dengan baik. 3. Kebaktian wilayah 3. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian wilayah 3 pada hari Selasa 27 Mei 2025 masuk pukul 19.30 WITA bertempat di rumah keluarga Nyonya MU Huta Galung WDS Boru Huta Barat yang beralamat di Jalan Satelit 1 nomor 34 Telkemas. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 3, perhalado dan keluarga di kegiatan tersebut. Ibadah berbahasa Indonesia. 4. Ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Gereja akan melaksanakan ibadah pesta Hari Kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 29 Mei 2025 masuk pukul 9.00 WITA. Diharapkan seluruh kategorial membawakan kor di ibadah tersebut. 5. Sermon Perhalado HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan sermon Perhalado HKBP Tamarunang pada hari Kamis 29 Mei 2025 setelah ibadah pesta Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Diharapkan kehadiran seluruh perhalado di sermon tersebut. 6. PHD Remaja Naposo Seresot Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PHD Remaja Naposo Seresot Tamarunang pada hari Sabtu 31 Mei 2025 masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh remaja Naposo gereja kita di kegiatan tersebut. 7. Basar operasional gereja. Pada minggu hari ini gereja melalui jemaat wilayah Pargodungan mengadakan basar untuk mendukung operasional gereja. Adapun menu basar yang disediakan yaitu 1 paket mie sop dan kopi teh dengan harga 25.000 per paket. Marilah kita turut berpartisipasi di basar tersebut. 8. Kunjungan pastoral ke wilayah 2. Diberitahukan kepada jemaat wilayah 2 selama 1 minggu ke depan akan dilaksanakan kunjungan pastoral ke rumah jemaat. Marilah kita turut mendukung kegiatan tersebut. 9. Persembahan ke depan untuk hari ulang tahun ke-75 PGI. Di ibadah minggu hari ini kita akan membawa persembahan ke depan altar untuk hari ulang tahun ke-75 PGI. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 10. Iuran tahun atau iuran bulan Juni. Di minggu tanggal 1 Juni 2025 kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota jemaat yaitu pembayaran iuran tahun atau iuran bulan Juni 2025. Marilah kita memberikan dengan sukacita.
11. Menjaga kebersihan lingkungan gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang untuk secara bersama-sama bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan gereja kita, baik di dalam gereja, gedung sekolah minggu, maupun di halaman sekitar gereja. 12. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit, Agusta Christine Boru Sianipar, wilayah 3, dirawat di rumah. 2. Amang E Sianipar, wilayah 3, dirawat di rumah. Jemaat yang berulang tahun 13. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Mei. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: Toga Mulia Tri Gunawan Manurung SEMM, 15 Mei, wilayah 3. 2. Amang Tunggul Sirait ST, 19 Mei, wilayah 3. 3. Cornelia Boru Sihombing Naposo, tanggal 21 Mei, wilayah 1. 4. Inang Lisa Boru Simatupang Esos, 22 Mei, wilayah 1. 5. Cheryl Ronauli Boru Setanggang Remaja, tanggal 24 Mei, wilayah 3. 6. Maisa Monica Valen Boru Siagian, anak sekolah minggu, tanggal 24 Mei, wilayah 2. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 14. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Mei. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga MS Siboro Inang YD B Boru Sinambela, 25 Mei, wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 15. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Ibadah Minggu 18 Mei 2025 di gereja ini 135 orang. Minggu 18 Mei 2025 ibadah anak sekolah minggu 60 orang. Selasa 20 Mei 2025 kebaktian wilayah 2 di keluarga Nyonya Setua MH Panjaitan N Boruta Barat, 29 orang. Romawi 2 keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembaran keuangan yang ada pada kita masing-masing dan di layar LCD. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Oh
membaca. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di Minggu Rogate saat ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai 14. Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai 14. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ketika kami lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala seperti ini di hadapan-Mu Tuhan, kami sadar bahwa kami ini kecil, kami ini hina, kami tidak berarti apa-apa di hadapan-Mu karena keberdosaan kami dan karena kenistaan kami. Tetapi Engkau sendiri ya Bapa yang melayakkan kami menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu. Terima kasih dari tempat yang berbeda namun dengan satu tujuan yang sama. Engkau menghimpunkan kami di bait-Mu yang kudus di tempat ini, menikmati ibadah yang dilaksanakan dalam nama Tuhan. Kami pun yakin dan percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bukan secara kebetulan Engkau mempertemukan hamba-Mu dengan jemaat HKBP Tamarunang di tempat ini. Tetapi ini adalah bagian dari rencana-Mu, di mana persekutuan gereja di Indonesia wilayah Makassar mempertemukan kami untuk bisa bertukar pelayanan dalam kaitan 75 tahun PGIW. Terima kasih Tuhan bahwa kami sudah ada seputar firman-Mu. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus berkati kami. Semoga bahagian firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan, kami bisa pahami. Taruhlah perkataan-Mu dalam mulut hamba-Mu ini. Setiap kata demi kata yang hamba-Mu ucapkan adalah lahir dan berasal dari hikmat Tuhan dan bukan hanya lahir dari pemikiran seorang manusia. Dan jika boleh kami memohon Tuhan, Engkau berikanlah telinga seorang murid kepada umat-Mu mendengarkan suara Tuhan yang adalah guru kami. Kami sama-sama memahami dan kami dikuatkan untuk melakukannya. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai 14. Surat kepada orang buangan di Babel. Saya menggunakan terjemahan baru 2. Ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para petunungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu.
Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu menemukan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Demikian Injil Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema khotbah kita saat ini adalah berdoa untuk kesejahteraan bersama. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Ada pepatah mengatakan seperti ini: jangan menunggu badai berlalu, tetapi menarilah engkau di dalam badai itu. Artinya, ketika engkau mempunyai masalah, jangan tunggu masalahmu selesai baru engkau melakukan sesuatu, tetapi tetaplah aktif berperan dalam badai kehidupan yang engkau alami. Dan minimal itulah yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa umatnya yang dibuang ke Babel. Dalam badai kehidupan, ditekan, diperbudak di Babel, tentu mereka menghadapi banyak masalah. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan, jangan terlalu fokus pada masalahmu, tetapi yang harus engkau lakukan ialah di dalam masalah yang engkau alami, tetaplah aktif melakukan akan perintah-perintah yang aku berikan kepadamu. Pertanyaan penting ialah bahwa mengapa umat Israel, pertama, mengapa umat Israel dibuang ke Babel? Pertanyaan penting kedua ialah, apa yang Tuhan ingin umatnya lakukan selama mengalami pembuangan di Babel? Tuhan ingin umatnya berlaku bagaimana selama mereka dibuang ke Babel? Dan yang ketiga ialah, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, Tuhan ingin kita melakukan apa? Maka untuk memahami bacaan kita, sayangnya ini diambil dari tengah sebuah kisah, maka saya akan membawa kita untuk memahami sedikit mengapa Israel dibuang ke Babel. Kita paham bersama bahwa persatuan bangsa Israel hanya terjadi pada 3 raja pertama. Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Ini 3 raja yang mempersatukan Israel. Tetapi setelah Salomo meninggal, Israel terpecah menjadi 2. Yang ada di utara, Israel Utara, lebih cenderung dinamakan bangsa Israel, dan ibu kotanya adalah Samaria. Raja pertama yang memerintah di sana adalah Raja Yerobeam, dan ini terdiri dari 10 suku bangsa Israel. Dan Israel bagian selatan itu dinamakan bangsa Yehuda. Israel selatan, bangsa Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem, hanya terdiri dari 2 suku, dan raja pertamanya adalah Rehabeam. Israel bagian utara lebih dulu dikalahkan oleh bangsa Asyur, dan kurang lebih 20 tahun kemudian Israel bagian selatan kemudian juga dikalahkan oleh bangsa Babel dan kemudian dibuang ke Babel. Dan inilah kisah dalam bacaan kita ketika mereka dibuang ke Babel. Untuk memahami akan bacaan kita dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai 14, saya mau membagi bacaan ini dalam 2 bahagian. Bahagian pertama dari ayat 7 sampai 9, saya membawanya dalam judul kecil yaitu Perintah Tuhan, dan bahagian kedua dari ayat 10 sampai 14 yaitu saya beri judul kecil yaitu Janji Tuhan. Kita masuk dalam bahagian pertama ayat 7 sampai 9, Perintah Tuhan.
Saya mau mengangkat ada perintah Tuhan yang diberikan bagi bangsa Yehuda ketika berada di Babel. Pesannya seperti ini dalam ayatnya yang ke-8. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh petunungmu. Janganlah mendengar mimpi-mimpi mereka, janganlah mendengar mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Ada perintah, jangan dengarkan nabi-nabi yang bermimpi-mimpi mereka. Apa yang mereka katakan itu bukan daripada aku. Mereka tidak menyuarakan suara yang aku katakan, itu adalah nabi palsu. Kepalsuan dari nabi-nabi ini ialah mereka memberikan penghiburan palsu kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda, Israel Selatan yang ada di Babel. Mereka mengatakan, jangan sedih, jangan takut, kamu dibuang di Babel ini hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Karena Israel berpikir, bangsa Yehuda, Israel Selatan berpikir ini hanya 2 tahun. Mereka ketika dibuang ke Babel, mereka tidak takut pada Tuhan. Sudah dihukum, dibuang ke Babel, tapi mereka tidak ada keinginan untuk menyesal. Karena nubuatan nabi palsu ini hanya 2 tahun. Lalu kemudian Yeremia mengatakan, jangan dengarkan mereka, jangan dengarkan mimpi mereka, jangan dengarkan tenungan mereka, bahwa mereka itu adalah nabi-nabi palsu. Apa yang mau dikatakan kepada kita tentang hal ini? Jangan suka mendengar yang bukan suara Tuhan. Tetapi suara Tuhan mengatakan seperti ini di ayat yang ke-5 dan 6. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan berolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, dan bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Kalau nabi palsu mengatakan ini nggak masalah, tidak usah berbuat apa-apa, cuma 2 tahun. Tapi Tuhan mengatakan, tidak, berkebunlah, buatlah rumah, buatlah anakmu laki-laki dan perempuan beristri, supaya makin banyak generasimu di Babel. Nabi palsu bertolak belakang, suara nabi palsu bertolak belakang dengan suara Tuhan. Sampai pada bagian ini, apa yang mau dipesankan firman Tuhan kepada kita? Pesan firman Tuhan ialah, dengarkan yang adalah suara Tuhan dan jauhkan keinginanmu untuk mendengar yang bukan suara Tuhan, yang bertentangan dengan suara Tuhan. Suara Tuhan benar dan pasti adanya. Suara orang-orang yang tidak mengikuti akan perintah Tuhan bertentangan dengan suara Tuhan. Yang perlu kita lakukan ialah, mari kita mendengarkan yang hanya suara Tuhan. Suara Tuhan bagi bangsa Israel yaitu aktif buat rumah, berkebunlah, kemudian berkembang biaklah. Bahwa aktiflah melakukan sesuatu ketika engkau ada dalam tanda petik badai kehidupan. Yehuda mengalami badai kehidupan dijajah di Babel, tetapi Tuhan mengatakan, aktiflah engkau, tetaplah berkreasi dalam badai kehidupan yang engkau alami. Firman Tuhan mau mengatakan seperti ini, ketika engkau berada dalam situasi Babel, dalam tanda petik, situasi yang tidak kita inginkan, situasi yang aku tidak mau ada di sana, tetapi Tuhan mengizinkan aku ada di sana. Itu adalah masa bergumul. Aku tidak mau bergumul, aku tidak mau bermasalah, tapi Tuhan mengizinkan aku merasakan suasana Babel, dalam tanda petik, suasana bermasalah. Yang perlu kita lakukan ialah pertajam telingamu mendengar suara Tuhan, pertajam matamu untuk melihat kebenaran Tuhan, dan tetap aktif dalam badai kehidupan. Menarilah engkau dalam badai kehidupan, bukan berpangku tangan atau meninggalkan badai itu. Saya ingat bagaimana cerita-cerita dalam Alkitab dan kisah-kisah di sekitar kita mengenai orang yang tetap aktif sekalipun mengalami situasi yang tidak menyenangkan.
Ingat Yusuf dalam Alkitab dijual saudara-saudaranya, difitnah istri Potifar, dikhianati temannya di dalam penjara. Tetapi apakah dia meninggalkan Tuhan dalam badai yang dialami? Tidak. Dia tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Ada badai yang pernah dialami oleh salah seorang penyanyi Indonesian Idol, Regina. Dia bersaksi seperti ini: saya menunggu momen untuk bisa ikut menjadi pemenang Indonesian Idol itu 7 tahun lamanya. 6 tahun saya ikut audisi, selalu ditolak. Ini masalah, ini persoalan. Tapi saya tidak akan pernah berhenti dalam pergumulan saya, dan saya mengikuti tes ke-7. Barulah dia masuk Indonesian Idol dan kemudian menjadi juara 1. Dia aktif dalam badai kehidupan. Thomas Alva Edison, dunia terang benderang disebabkan dan oleh karena kehadiran seorang tokoh ilmu pengetahuan yang luar biasa, yaitu Thomas Alva Edison. 1000 kali melakukan percobaan untuk membuat lampu pijar, membuat lampu pijar ada, membuat ya, lampu yang kita lihat sekarang. 1000 kali melakukan penelitian, 999 kali gagal. Tetapi dia tidak menyerah dalam badai kehidupan. Dia yakin pasti dia bisa melewati badai ini. Dan ketika ke-1000 kalinya dia berhasil menemukan lampu pijar, dunia terang benderang. Seorang Presiden Amerika Serikat, Abraham Clinton, mengatakan seperti ini: tidak penting berapa kali engkau gagal karena engkau mengalami badai dalam hidupmu, tetapi yang penting ialah bagaimana engkau bangkit dalam badai hidup yang engkau alami. Tidak penting berapa kali kau gagal, tetapi yang paling penting ialah bagaimana engkau bangkit di tengah-tengah masalahmu, di tengah-tengah persoalan hidupmu yang saya sebut sebagai badai kehidupan. Dan Tuhan memberikan kepada bangsa Israel perintah, jangan sedih dalam pembuangan yang engkau alami di Babel, tetapi tetaplah aktif. Jangan dengarkan suara nabi-nabi palsu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Lalu kemudian ternyata Yeremia, Tuhan lewat mulut Yeremia mengatakan begini: jangan berpusat pada dirimu sendiri, tetapi kemudian yang harus kau lakukan ialah perhatikanlah juga orang lain. Perhatikanlah juga orang lain. Bagaimana bangsa Yehuda atau Israel Selatan memperhatikan orang lain ketika mereka dibuang ke Babel? Maka ayat 7 mengatakan seperti ini. Ayat 7 mengatakan seperti ini: usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekalipun engkau mengalami masalah, dibuang di Babel, tapi jangan hanya berdoa untuk dirimu. Maka tema kita saat ini, tema di Minggu Rogate saat ini untuk HKBP adalah berdoa untuk kesejahteraan bersama. Yang kamu lakukan adalah berdoalah juga untuk kesejahteraan bersama, berdoalah untuk kotamu. Ini sama dengan dalam 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan begini. Ayat 1 dan 2 dikatakan begini: karena itu pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk orang lain, untuk raja-raja, untuk pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dalam masalahmu jangan berdoa untuk dirimu sendiri dengan masalahmu, tetapi yang harus kau lakukan ialah berdoa untuk kotamu, untuk orang lain. Kalau Timotius mengatakan berdoalah untuk pemerintah, untuk raja, supaya engkau sejahtera dan semua orang sejahtera. Mengapa kita harus mendoakan kota? Mengapa kita harus mendoakan pemerintah? Mengapa kita harus mendoakan orang lain? Karena kalau dari hasil doa kita kota itu sejahtera, keadaan di mana kita berada sejahtera, maka kita pun akan sejahtera. Dan itu yang kemudian disuarakan oleh
Tuhan lewat mulut Nabi Yesaya bahwa doakanlah kotamu, kota Babel. Bayangkan, diperbudak di Babel tapi disuruh mendoakan Babel. Ini sedikit agak lain, tetapi ini perintah Tuhan. Artinya jangan hanya mendoakan dirimu atau sesama bangsamu, tetapi yang berbeda keyakinan sekalipun, yang bukan bangsamu pun engkau harus doakan. Ini saya teringat ketika kami jemaat Sudiang, saya Gereja Toraja Jemaat Sudiang melakukan sebuah retret di satu tempat di Makassar, dan pemilik dari objek wisata itu Kristen. Dia mengatakan seperti ini, di daerah kami ini banyak sekali orang Islam. Sayang sekali yang sering berkunjung ke sini tidak memperhatikan penduduk yang ada di sekitar objek wisata ini. Tapi saya selalu berjalan dalam setiap hari minimal 1-2 rumah, dan saya sering mendoakan mereka. Mereka mengizinkan saya untuk mendoakan. Bolehkah kami meminta Persekutuan Ibu Jemaat Sudiang untuk memberikan sedikit perhatian lebih kepada beberapa keluarga yang telah dimenangkan oleh Kristus? Mereka tetap menggunakan jilbab, tetapi ada beberapa di antara mereka yang telah dibaptis hanya untuk berbentrokan dengan saudaranya. Mereka supaya tidak bentrokan dengan saudaranya, mereka masih tetap menggunakan jilbab. Lalu ketika kami melakukan akan kegiatan itu, ada 20 ibu-ibu, juga ada remaja putri dan anak-anak yang kemudian hadir dan memberikan kesaksian. Kami sangat suka melihat gaya ibu pemilik objek wisata ini, penuh dengan kasih. Kami sakit dikunjungi, sekalipun berbeda keyakinan kami didoakan, dan kami tahu Allahnya orang Kristen adalah Allah yang kasih. Sesungguhnya kami mencintai Allahnya orang Kristen, dan yang memberi kesaksian bukan 1, tetapi kurang lebih 5 atau 6 orang. Apa yang mau dikatakan? Bahwa jangan berpusat pada diri kita sendiri. Kalau kita mendoakan orang yang ada di sekitar kita, kalau kemudian kita mendoakan akan orang-orang yang ada di sekitar kita dan mereka sejahtera, maka sejahteralah kita juga. Dan ini tema kita, berdoalah untuk kesejahteraan bersama. Pertanyaan penting ialah, berapa kali bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku berdoa untuk orang lain? Untuk yang ada di sekitarmu, lokasi rumahmu, pemerintahmu, yang ada seputar gereja di tempat ini. Berapa banyak kita mendoakan 1 minggu? Bukankah kita lebih fokus pada diri kita? Tuhan, banyak masalahku, Tuhan, banyak persoalanku, Tuhan, aku begini, aku begitu. Kita memperkuat persekutuan jemaat kita, tapi lupa orang-orang yang ada di sekitar kita. Di Minggu Rogate ini kita diingatkan, mari berdoa untuk orang lain demi kesejahteraan bersama. Karena kesejahteraan itu, damai sejahtera itu baru akan terasa menjadi damai sejahtera kalau kita rasakan bersama dengan orang lain, bukan dirasakan secara sendiri-sendiri. Maka kita akan lanjut kepada bagian kedua, yaitu dari ayatnya yang ke-14 sampai 10 sampai 14. Di ayat 10 Tuhan mengatakan sangat jelas, aku akan membiarkan kamu ada di Babel 70 tahun. Bukan seperti nabi palsu hanya 2 tahun. Tetapi Tuhan mengatakan seperti ini, janji Tuhan ada di ayat 10 sampai 14. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Janjiku yang indah kepada kamu. Ketika kita lapar, maka hal yang paling indah ialah kita diajak makan. Indah diajak menonton, tetapi makan jauh lebih indah. Ketika kita mengantuk, yang paling enak adalah tidur dan bukan kemudian pergi rekreasi. Dan sekarang Israel membutuhkan kelepasan, dan janji Tuhan ialah aku akan melepaskan kamu setelah 70 tahun. Lalu Tuhan mengatakan seperti ini, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Tetapi sebelumnya Tuhan mengatakan, memberikan lagi penekanan di ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Coba bayangkan, ini sementara dijajah di Babel, lalu Tuhan bilangnya ini rancangan damai sejahtera.
Secara manusiawi kita mengatakan, Tuhan di mana damai sejahteranya? Ini diperhamba, ini diperbudak, di mana damai sejahteranya? Tapi Tuhan mengatakan, aku tahu rancangan yang ada padaku untuk kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk memberikan masa depan yang baik. Mengapa? Karena kalau tidak dibuang ke Babel, bangsa Yehuda akan tetap menjadi bangsa pemberontak, menyembah Tuhan di lain waktu, menyembah ilah lain di lain waktu. Lalu Tuhan bilangnya gini, rancanganku damai sejahtera. Mungkin sama seperti ini Bapak Ibu, ada mungkin di antara kita yang pernah minum pil kina. Pil kina konon katanya, saya juga belum pernah minum, ialah pil yang paling pahit. Pahit di lidah, tapi baik untuk tubuh. Indonesia kan bilangnya gini, makan ini nak, ini makanan enak. Tapi orang-orang di luar sana, di luar negeri mengatakan, makan ini nak, ini makanan sehat untuk tubuhmu. Kita kan mencari yang enak, orang lain mencari yang sehat. Sekarang pil kina pahit, teramat pahit, tetapi baik untuk tubuh orang yang sakit. Pengalaman dibuang ke Babel untuk bangsa Yehuda, pengalaman yang pahit tetapi baik untuk mereka, supaya mereka kembali menjadi sadar. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Lalu apa yang harus dilakukan? Di ayatnya yang ke-12 ada tips bagaimana Israel harus hidup benar di Babel. Ketika kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Pertama berseru, kedua berdoa. Di ayat 13 mencari Tuhan. 3 hal yang harus dilakukan. Pertama berdoa, kedua ialah kemudian berseru, dan ketiga adalah mencari. Adalah lagu berseru memanggil namanya. Banyak sekali lagu yang menceritakan tentang perlunya berdoa. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan mengetuk pintu hati Tuhan. Dan niscaya Tuhan akan membukakan. Dengan demikian, maka apa yang akan diberikan Tuhan, yaitu damai sejahtera, akan kita rasakan. Saya pernah membaca sebuah kisah inspirasi seperti ini. Kalau kami orang Toraja laki-laki itu nama umumnya adalah Tato. Ya, kita ambillah namanya si Tato. Orang Toraja biasanya panggilan umum untuk laki-laki namanya Tato. Tato tidur, lalu kemudian firman Tuhan datang. Tato, tolong engkau dorong batu yang ada di depan rumahmu. Lalu Tato berpikir, iya batu itu memang mengganggu. Batu itu masalah. Ketika aku baru datang melihat rumahku, batu itu masalah, berada di tempat yang tidak tepat. Ini masalah bagi kami. Dan Tuhan suruh ini batu ini kemudian didorong. Si Tato kemudian mendorong batu itu. 1 bulan pertama tidak bergeser karena besar. 2 bulan pertama tidak bergeser. Sampai 6 bulan tidak bergeser 1 senti pun. Lalu kemudian dia tertidur. Lalu Tuhan kembali hadir dalam mimpinya. Tato bilang begini, Tuhan, tahukah engkau sudah 6 bulan aku mendorong batu itu? Batu itu menjadi masalah. Dan aku sudah mendorongnya sekuat tenaga, tetapi yang terjadi ialah batu itu tidak bergeser sama sekali. Lalu Tuhan bilang begini, Tato, aku hanya menyuruh engkau mendorong batu itu, bukan menggesernya. Sekalipun itu masalah bagimu, batu itu menjadi masalah bagimu, yang akan mengangkat batu itu adalah aku. Tetapi lihatlah otot-otot tanganmu, otot kakimu. Selama 6 bulan engkau mendorong batu itu, ototmu menjadi semakin kuat, engkau semakin sehat, engkau semakin berenergi. Artinya apa? Kerjakan dalam masalah yang engkau alami, kerjakan yang menjadi bagianmu, dan Tuhan akan membereskan yang menjadi bagiannya. Ketika ada masalah yang engkau alami, kerjakan yang bisa kau kerjakan, dan berikan kepada Tuhan apa yang sudah tidak bisa kau kerjakan, dan percayalah Tuhan akan membereskannya. Dan ini yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang kamu lakukan berdoa, berseru, meminta, saatnya nanti 70 tahun aku akan melepaskan kamu dari persoalan ini. Yang mau diingatkan ialah ketika ada masalahmu. Kalau Tuhan ingin engkau mengalami masalah itu 1 minggu, jangan paksa Tuhan hanya 1 hari Tuhan. Ketika engkau sakit perut dan engkau mungkin meminta 1 hari saja, mungkin bisa. Tapi kalau cancer kemudian hanya minta 1 hari, mungkin itu tidak akan. Tetapi belajarlah untuk tetap
kuat menaruh pengharapan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dengan cara ajaib Tuhan akan membereskan masalah, dan dengan cara yang ajaib Tuhan membawa bangsa Israel yang dibuang ke Babel kembali ke Yerusalem. Mereka menikmati kehidupan yang luar biasa. Hari ini di tengah-tengah masalah, mungkin ada yang sementara mengalami masalah. Jangan hanya berdoa untuk dirimu, tapi doakan keluargamu supaya memberikan support bagi engkau yang menghadapi masalah. Doakan pertemananmu, doakan persekutuanmu, supaya mereka tetap juga ikut mendoakan engkau yang lagi punya masalah. Mungkin mereka tidak tahu engkau punya masalah, tetapi dalam doa-doa syafaat, bukankah itu doa umum? Mungkin kita disebutkan di dalam doa itu secara umum. Doakanlah juga orang lain, maka kesejahteraan akan menjadi milikmu. Amin. Kita masuk dalam waktu teduh sejenak. Mari kita melihat kehidupan kita masing-masing. Apakah saudara sekarang ini sementara mengalami masalah atau persoalan? Situasi yang saudara tidak ingin hadir di dalamnya. Saudara tidak ingin mengalami badai kehidupan. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan saudara ada di dalam badai hidup itu. Firman Tuhan mau mengatakan kepada saudara, jangan fokus pada masalahmu, tapi fokuslah pada Tuhan. Jangan hanya mendoakan dirimu, tapi doakanlah juga orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin mereka juga mengalami masalah dalam hidup ini. Belajarlah untuk menunggu waktunya Tuhan membereskan perkaramu. Belajarlah untuk menerima waktunya Tuhan membawa engkau keluar dari pergumulanmu. Di hadapan Tuhan, buatlah komitmen, berjanji di hadapan Tuhan dalam sejenak waktu untuk tidak hanya mendoakan dirimu, tetapi juga mendoakan orang lain. Untuk hanya mendengarkan suara Tuhan dan tidak mendengarkan suara-suara yang bertentangan dengan suara Tuhan. Untuk belajar menunggu waktunya Tuhan memulihkan engkau. Mohonlah itu dalam harap dan doamu dalam waktu sejenak. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan anggota jemaat yang sakit. Agusta Christine Sianipar, Sianipar, STM Butar-Butar. Kita mendoakan anggota jemaat yang berulang tahun dari sepanjang satu pekan yang akan kita hadapi. Toga Mulia, Tunggu Sirait, Cornelia Sihombing, Lisa Simatupang, Serli Ronauli Sitanggang, Meisa Monica Valen. Kita mengucap syukur untuk hari ulang tahun perkawinan yang dinyatakan bagi keluarga MS Siboro dan YDB Sinambela. Dan kita mendoakan pelayanan-pelayanan yang ada dalam jemaat di tempat ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Firman yang daripadanya kami bisa mengambil hikmat. Bahwa kami diajar untuk tetap setia menjalani masalah-masalah dalam hidup kami ini. Pergumulan-pergumulan atau badai kehidupan. Diajarkan kepada kami untuk tidak berpangku tangan atau putus asa, melainkan aktif dalam mendoakan diri kami, aktif dalam mendoakan orang lain, selalu berteriak dan berseru kepada Tuhan, berdoa
dan mencari Tuhan, maka pada waktunya Engkau akan menemukan kami jauh lebih kuat, jauh lebih tegar menghadapi persoalan hidup kami. Tangan kaki kami semakin kokoh melangkah bersama dengan Engkau dalam setiap gumul dan juang kami. Terima kasih untuk firman. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa dalam doa ini kami bisa membawa dalam doa akan keadaan anggota jemaat HKBP Tamarunang di tempat ini. Kami bersyukur bahwa kami bisa menikmati persekutuan saat ini. Kami bersyukur bahwa kami bisa merasakan akan hari ulang tahun PGIW yang ke-75 lewat pertukaran pelayanan pada Minggu tanggal 25 Mei saat ini. Terima kasih hambamu bisa melayani di tempat ini. Hambamu Bapak Pendeta sebentar akan melayani di jemaat yang lain, Tuhan pun menyertai. Kami berdoa Engkau ada untuk anggota jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Tubuh boleh saja lemah, tetapi jangan biarkan iman lemah. Biarlah iman tahu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami banyak membaca dan mendengarkan dalam Alkitab. Dengan banyak cara Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Bolehkah Tuhan kami memohon, hampirilah yang sakit, ulurkan tanganmu, jamah, semoga pada waktunya akan memperoleh kesembuhan. Kami mendoakan para lansia yang ada di jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur umur yang Tuhan berikan. Kami bersyukur mereka masih kuat dan sehat. Tetapi jika ada di antara anggota jemaat atau keluarga anggota jemaat yang memiliki lansia yang sudah tidak kuat lagi beraktivitas, datang ke tempat ini beribadah, hanya bisa menikmati ibadah dari rumah, bolehkah Tuhan kami bermohon, kuatkan iman mereka untuk setia memegang janji Tuhan yang mengatakan, sampai pada masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai pada masa putih rambutmu, aku menggendongmu, diaminkan oleh para lansia. Kami mendoakan dan mengucap syukur untuk anggota jemaat yang berulang tahun hari kelahiran, seperti yang namanya disebutkan tadi. Terima kasih untuk umur dan kehidupan, serta segala berkat yang Tuhan berikan. Saat dipertemukan dengan hari lahir, ingatkan mereka mengucap syukur, bahwa apalah kami ini jika kalau bukan Tuhan. Dan kiranya tahu mengucap syukur kepada Tuhan, mengisi hidup yang diberikan di bawah takut akan Tuhan, memaknai hidup jauh lebih baik lagi. Yang dipertemukan dengan hari ulang tahun pernikahan, terima kasih, berkati bahtera rumah tangga, semakin penuh dengan cinta kasih, semakin dipenuhi oleh sukacita, dan kiranya di mana ada kasih dipraktekkan, kesanalah Tuhan mengalirkan berkat-berkat Tuhan. Mendoakan akan pelayanan yang akan dilakukan sepanjang 1 pekan ke depan. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di matamu apa saja yang akan dilakukan. Engkau kuatkan Bapak Pendeta, Engkau kuatkan Parhalado untuk melakukan akan pelayanan, semoga berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur untuk persembahan puji-pujian yang dinyatakan tadi oleh setiap kelompok KOR. Tetap Engkau memberkati, menceritakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa lewat kidung pujian. Engkau memberkati suara mereka, memberkati mereka senantiasa memberikan hidup dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi untuk pelayanan ke depan. Bapak Pendeta, majelis jemaat, Engkau berkati dalam mengangkat pelayanan, diangkat dengan penuh sukacita. Untuk minggu kerja yang akan kami hadapi, buatlah kami melakukan pekerjaan kami seakan-akan kami melakukan ibadah untuk Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan seakan-akan kami lakukan untuk Tuhan. Dengan demikian, apa yang kami lakukan dikenan oleh Tuhan. Jauhkan kami dari menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Kami mau berdoa Bapa di sorga, sertai anak-anak kami yang sedang mencari sekolah untuk melanjutkan pendidikan. Puji syukur setiap jenjang kelas 6 SD, kelas 3 dan kelas 3 SMP dan SMA telah mengikuti ujian. Berkati dalam mencari sekolah melanjutkan pendidikan. Yang sedang mencari pekerjaan, berikan penghiburan
dan janjimu yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu dibukakan. Biarlah anak-anakmu mencari, meminta, dan mengetuk pintu hatimu. Yang sedang belajar, kuliah, dan bertumbuh, kiranya setiap tahapan bisa dilalui dengan baik. Kami berdoa Bapa di sorga, berkati keluarga kami masing-masing. Sebagai ayah dan ibu, opa dan oma, buatlah kami mencerminkan kasih Kristus yang baik dan benar diteladani oleh anak-anak dan seisi rumah kami. Kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu akan melimpah dalam rumah kami. Keluar dan masuk rumah kami akan diberkati jika kami hanya memohon campur tangan Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, Engkau ada dalam gumul dan juang kami. Sekiranya ketika menuju bait-Mu yang kudus tadi, ada di antara kami yang diliputi persoalan satu atau dua atau lebih, ajar kami Tuhan untuk meyakini dan dengan iman mengatakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Baiklah, kita semua berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan, belajar memahami rencana Tuhan dalam hidup ini, kuat senantiasa melewati setiap badai-badai kehidupan, selalu berdoa dalam badai kehidupan. Bapa di sorga, berkati pemerintah kami, berkati mereka, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan membawa masyarakat Indonesia, khususnya Makassar, khususnya Sudiang, ke arah yang jauh lebih baik lagi. Sertai masyarakat yang ada di sekitar tempat ini, bahkan jalan menuju ke tempat ini. Semoga mereka bisa melihat kasih kami yang baik lewat perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Kami berdoa untuk PGIW Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Makassar, Sulselbar, tetap setia untuk melakukan pelayanan demi kemajuan pemberitaan Injil kebenaran Tuhan. Terima kasih 70 tahun Engkau menghadirkan PGIW untuk menjadi kesaksian bagi masyarakat banyak. Bapa di sorga, jika sebentar kami pulang, damai-Mu ada di hati kami, sukacita-Mu meliputi kami. Kami tetap Engkau berikan kesempatan untuk hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami kembali bisa berhimpun di bait-Mu yang kudus di tempat ini. Ini hati kami Tuhan, ini tubuh kami Tuhan, ini jiwa kami yang kami persembahkan kepadamu. Bentuklah kami menjadi jauh lebih baik. Ajarlah kami selalu berdoa untuk kesejahteraan bersama. Kami bawa doa ini dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan Ajar Aku dengan Roh. Beri
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia-Mu itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat digunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Tetaplah tekun dalam doamu, doakanlah kesejahteraan bersama, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.